Islam itu adalah bukan agama bacaan, bukan agama literatur, bukan agama tekstual, tapi agama yang sesungguhnya adalah agama itu adalah bimbingan. Ada orang yang membimbingnya. Kalau tidak, kalau agama hanya buku, hanya Quran, hanya hadis tulisan, teks, maka nanti memahaminya akan keliru. Kalau pahamnya keliru, amalnya otomatis keliru juga. Di media sosial, khutbah wanita. Di mana khutbah wanita? Membolehkan khutbah wanita. Sop laki-laki dan sop perempuan disatukan. Katanya perempuan itu bukan najis. Ini dipisah begitu dianggapnya najis ibu-ibu itu. Ini kemana pemahamannya ini? Bukan najis. Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan. Laki-laki pasangannya perempuan. Deket-deket koslet. Kalau koslet kebakaran. Allah yang menciptakan syahwat. Zuyina linnas hubus syahwat. Allah yang menghiasi manusia dengan syahwatnya. Laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Makanya pakai halal, dihijab, bukan najis. Tidak boleh disatukan itu. Supaya ketika sholat khusyuk. Laki dengan perempuan itu kalau deket kosleting, supaya konsen kita menghadap kepada Allah, maka dipisah. Kalau dulu di masa Nabi, wanita tuh di belakang. Nah sekarang nggak mesti harus di belakang. Yang penting ada hijabnya, penghalang. Masjid Nabawi kan kanan kiri wanita pakai hijab. Kecuali di Masjidil Haram darurat ada tawaf. Kenapa di Masjidil Haram darurat ada tawaf? Tapi selain di Masjidil Haram harus tertib sebagaimana disunahkan. Syariat mensyariatkan seperti itu. Laki-laki jadi imam, laki-laki jadi khotib. Bukan merendahkan wanita jadi makmum. Makmum tuh gak rendah. Tapi laki-laki itu punya kelebihan dan keunggulan. Wanita juga punya kelebihan. Tempatkan kelebihannya masing-masing. Bukan jadi makmum jadi rendah, jadi wanita jadi rendah. Bukan. Maka kita belajarlah turut kepada yang menciptakan. Jangan sok tahu. Ini banyak orang sekarang tuh sok tahu. Memahami agama dengan kepalanya yang terbatas. Coba ridho. Ini ibu-ibu ridho nggak jadi wanita? Jadi makmum ridho. Ya belajar ridho kepada Allah, kepada aturan Allah. Allah yang menciptakan kita. Makanya memahami agama itu, memahami Quran, hadis, itu bukan dengan kepala sendiri, tapi berdasarkan bimbingan. Quran diajarkan ayat per ayat berdasarkan bimbingan. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma 'alaina bayanah. Kata Jibril, apabila kami bacakan Quran, ikuti bacaannya. Bacaannya ikuti oleh Nabi. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma 'alaina bayanah. Dan kewajiban kami, kata malaikat dalam Quran, bayanah yang menjelaskannya. Maka agama itu, Quran itu bukan dipelajari langsung, tapi mempelajarinya itu berdasarkan bimbingan dulu Nabi, sekarang bimbingannya ulama. Kalau tidak, kacau pemahaman agama.